Terkait di Pandeglang, saya ulas sedikit visi misi dari beliau. Yang pertama, meningkatkan akses infrastruktur. Di 100 hari kerja sudah terlihat? Nggak ada. Nggak ada. Saya langsung aja ya. Mohon maaf ini ya. Ini saya melihat ini. Yang ada malah masyarakat membangun secara swadaya. Gitu, ya. Artinya? Artinya belum kelihatan selama 100 hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pandeglang TV. Saat ini saya kedatangan teman-teman akademisi nih. Yang satu merupakan dosen di Unila, yang satu merupakan mahasiswa. Keduanya merupakan orang Pandeglang ya begitu. Betul. Saat ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait 100 hari kepemimpinan 100 hari kerja nih kepemimpinan kepala daerah. Nah, kemarin kan kepala daerah di seluruh Indonesia itu dilantik secara serentak oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pandangan dari para akademisi ini ya terkait 100 hari kerja pemimpin daerah terutama di Indonesia. Yang pertama, selamat datang di studio podcast Pandeglang TV. Kang apa Bapak saya nyebutnya? Kang Sahrul. Beliau merupakan dosen di Universitas Selatan Samasiro atau Unilam ya begitu? Ya, betul. Ya, selamat malam Kang Sahrul. Selamat malam Kak Agus. Terima kasih sudah hadir di studio podcast Pandeglang TV atau Pandeglang Podcast. Mudah-mudahan nanti pemikiran-pemikiran Kak Sahrul, pandangan-pandangan sebagai akademisi dapat memberikan pencerahan dan ilmu bagi masyarakat luas. Kemudian yang kedua ada Kang Alvin. Saya disebut Kang. Boleh Pak. Kang Alvin ini merupakan mahasiswa. Sekarang semester berapa? Semester 4 Pak. Semester 4 di Universitas Bina Bangsa ya betul? Betul, di Serang. Ngambil jurusan apa di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan. Nah, ini sedikit nyambung lah dengan apa yang nanti kita akan bahas terkait 100 hari kerja kepemimpinan daerah di Indonesia, khususnya mungkin di Banten dan di Pandeglang. Terima kasih keduanya sudah hadir. Nah, yang pertama mungkin kita yang diangkat adalah 100 hari hari kerja kepemimpinan daerah. Nah, dalam pandangan akang-akang di depan ini menilai di 100 hari kerja ini siapa sih pemimpin daerah yang saat ini mungkin populer begitu, atau selain populer juga tidak hanya terlihat pencitraan tapi juga banyak melakukan gebrakan dan kerja. Saya mulai dari Kang Sahrul. Siapa sosok di 100 hari kerja pemimpin daerah yang populer dan banyak melakukan gebrakan? Baik, terima kasih Kak Gus. Siap. Izin memberikan pandangannya atau pendapatnya. Kalau saya lihat pemimpin di daerah di seluruh Indonesia, salah satunya mungkin indikatornya itu yang ada di Pulau Jawa ya, mulai dari Jawa Timur sampai Banten gitu. Karena Jawa ini adalah sentral akan menghasilkan produk yang disebut dengan pimpinan tertinggi di kita, yaitu presiden gitu. Salah satunya mungkin dulu di pemimpin sebelumnya salah satunya itu Presiden Jokowi dan sampai ke Presiden Soekarno gitu ya. Kalau saya melihat dari elektabilitas, kemudian survei dan yang lainnya, dan mungkin juga kita tidak bisa secara langsung melihat pemimpin mana nih yang menjadi figur yang baik gitu, yang paling populer seperti itu. Kalau saya melihat mungkin yang lagi trending gitu ya, yang lagi viral, yang gagasannya dan kerja-kerjanya itu nyata ya, mungkin KDM gitu. KDM, Kang Deddy Mulyadi. Iya. Gitu. Atau Bapak Aing gitu. Oh, Bapak Aing ya. Kang Alvin sepakat? Sepakat. Betul, saya juga berpendapat ya, mungkin sekarang yang lagi rame di medsos, terus di TikTok, di YouTube itu Kang Deddy Mulyadi, yang dimana dia sekarang itu menjadi role model dalam pemimpin daerah sekarang ini. Coba kita komparasikan dengan pemimpin-pemimpin daerah lain yang dimana belum ada gebrakan sepiral gitu ya, sepiral kayak Kang Deddy gitu, melakukan terobosan-terobosan ya mungkin Kang Deddy. Kalau Kang Alvin menilai Kang Deddy ini hanya sebatas popularitasnya atau viral saja, bagian dari pencitraan, atau memang kerja nyata bagi Kang Alvin menilai seperti apa? Nah, ini menarik sekali Pak Agus, dan menurut saya Kang Deddy ini kan memang dari dulu ya
waktu dia menjabat sebagai bupati itu sudah melakukan hal-hal seperti ini, yang dimana langsung terjun ke lapangan, melihat situasi permasalahan yang ada, sehingga sekarang dia menjadi gubernur. Bahkan ada orang-orang yang menyebutnya ini tidak aneh gitu. Bahkan ada juga mungkin yang bilang aneh ini hanya sebatas pencitraan untuk langkah dia menuju ke depannya lah, kan banyak sekali kan pandangan-pandangan seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini bagian dari role model yang memang kalau memang itu baik buat masyarakat, memberikan dampak yang baik, manfaatnya bagus, ya kenapa tidak gitu. Kalau Kang Sahrul sepakat bahwa Deddy Mulyadi ini bukan pencitraan? Kalau saya melihat dari Deddy Mulyadi ini, dia sudah biasa sih melakukan hal demikian, karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Alvin, yaitu sudah 2 kali menjadi kepala daerah, kemudian juga di pimpinan legislatif di pusat, menjadi anggota DPR RI, dan tentunya kalau kita melihat ke belakang riwayat di perpolitikannya, beliau itu aksinya itu tidak seperti yang lain gitu, maksudnya aksinya nyata, kemudian turun langsung ke sasaran gitu ya. Kemudian juga selain itu dia emang kalau dilihat kata pencitraan ini, kalau saya lihat sih kayaknya tulus gitu, kayaknya tulus gitu ya, tidak meminta imbalan atau kalau bahasa kita mungkin simbiosis mutualisme. Jadi dia benar-benar merakyat lah seperti itu. Ya. KDM ini viral di tengah tentunya era digitalisasi. Bagi para akademisi di depan saya, apakah pemimpin daerah di daerah-daerah yang lain itu tidak mampu menggunakan digitalisasi seperti media sosial begitu untuk meningkatkan elektabilitasnya, atau memang mereka sebetulnya tidak bekerja? Gimana menurut pandangan Kak Sahrul? Sebetulnya kan ini bisa saja dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lain, tapi mungkin gaungnya ya lagi-lagi lebih tenar, lebih viral Kang Deddy Mulyadi. Pandangannya seperti apa? Kalau saya melihat karir dari Kang Deddy ini, dia tidak ibaratnya kayak seperti kita analogikan seperti pisang yang dikarbit. Kalau pisang yang dikarbit itu kan ibaratnya dia tiba-tiba matang gitu ya. Jadi dia perjalanannya itu dari awal gitu, merintisnya dari awal. Artinya ada proses. Ada proses yang panjang, sehingga sekarang sudah viral dan mungkin bahkan jago-jagokan sebagai calon presiden sebelum yang akan datang gitu ya. Ya kalau kita lihat jangan sampai gitu kepala-kepala daerah di kita, baik dari gubernur atau juga bupati atau wali kota meniru hal demikian. Harus punya karakteristik sendiri sesuai dengan potensinya gitu. Kalau Kang Alvin menilai nih 100 hari kerja itu cukup nggak sih melihat kinerja kepala daerah di 100 hari kerja? Dan bagaimana tanggapan Kang Alvin di 100 hari kerja Kang DM? Apakah KDM ini sudah terlihat ada kinerjanya? Jelas. Sudah ada. Jadi sudah ada dari kita bisa lihat dari indikasinya seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh beliau kan. Pertama pendidikan barak militer ya kan. Terus apalagi dan lain-lain banyak juga kan. Dan itu sangat memberikan inspirasi terhadap pemerintah daerah yang barak militer, pemutihan pajak ya kan. Dan akhirnya di copy paste sama pemerintah kabupaten provinsi Banten, yang dimana itu sangat memberikan dampak yang positif. Ya meskipun banyak yang bilang provinsi Banten tidak memiliki pemerintahnya tidak memiliki pendirian dan hanya menjiplak, tapi ya selagi itu benar ya tidak apa-apa gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan mengenai 100 hari kinerja Kang Deddy itu yang sangat sudah terlihat gitu dibanding daerah lain. Saya menajamkan ke Kang Sahrul nih terkait tadi barak militer. Kang Sahrul kan di dunia pendidikan, terutama di dosennya. Sekarang kan juga barak militer bahkan mendapatkan kecaman ya atau penolakan dari KPAI, dari anggota dewan dan lain-lain. Nah, pandangan Kang Sahrul yang ini juga wacananya akan diterapkan di Provinsi Banten. Nah, pelatihan barak militer ini terhadap anak-anak yang nakal katanya Kang Sahrul melihat ini seperti apa sebagai insan pendidik? Kalau saya melihat dari
apa namanya, pendidikan berbasis ala militer ini, barak militer ini sebenarnya ada plus minusnya gitu. Plus minus. Iya. Plusnya adalah meringankan, mungkin kalau di sekolah-sekolah ada apa, gurunya ya, SDM-nya yang kurang gitu ya. Kaitannya kan di kita itu kurangnya guru BK, bimbingan konseling. Iya, jadi di kita itu kan masih kurang guru-guru BK. Ibaratnya misalkan dia sebagai wakaur apa kesiswaan, jadi merangkap sebagai guru BK juga. Jadi keterbatasan SDM di bidang guru BK. Ya seharusnya itu di apa namanya, di backup atau juga apa difasilitasi oleh Kemendikbud dan yang lainnya gitu ya. Kemudian selain itu juga meringankan mungkin sekolah-sekolah yang belum benar-benar kuat kaitannya dengan apa namanya, tadi itu siswa kan sekarang sudah luar biasa ya kenakalannya. Kenapa? Karena faktor digitalisasi, faktor apa namanya, globalisasi seperti itu, sehingga kenakalannya tidak seperti yang dulu. Bahkan sekarang ke guru atau ke dosen kayak teman gitu. Ini misalkan Lebih ngelunjak. Ya lebih ngelunjak. Jadi karakternya bener-bener ini Luar kan bos biasa. ya. Pokoknya luar biasa. Jadi kalau kita ini kan gitu ya, apa namanya, barak militer itu meringankan juga plusnya gitu kepada guru atau juga kepada siswa. Bahkan sekarang kan mainnya sampai ke obat ya, obat eksimer macam-macam kan sudah banyak lah pokoknya mah. Iya. Karena transaksi di HP sudah mulai apa ya, tidak terrem gitu ya, tidak ada yang mengontrol, dan mungkin orang tua sibuk dengan aktivitas kerjanya dan yang lainnya ya, seperti itu ada meringankan. Tapi juga ada minusnya gitu. Apa minusnya? Nah, minusnya salah satunya mungkin ya tidak ada kepercayaan terhadap guru gitu, guru atau sekolah. Seakan-akan sekolah atau guru itu tidak berhasil mendidik apa pelajar itu gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua juga adalah mungkin harus dibutuhkan apa namanya, biaya atau anggaran gitu. Ya, anggaran yang besar. Anggaran yang besar, mungkin anggaran yang itu diserap dari anggaran daerah atau juga pusat gitu kan, seperti itu. Kemudian selain itu juga ini yang lagi ngomong ini ya. Kalau difasilitasi guru kayak militer dikasih pistol atau dikasih, kayaknya berani juga guru itu untuk melakukan hal demikian. Benar nggak? Mungkin maksudnya kenapa guru dalam tanda petik tadi tidak berani, karena ataukah mungkin sebelumnya juga banyak guru yang melakukan tanda petik tindakan tegas yang banyak dilaporkan mungkin? Ya betul. Jadi guru juga kan dilema sekarang. Jadi karena ada HAM, hak asasi, memang hak asasi manusia itu melindungi, tetapi kadangkala nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu itu ketika sesuatu dipasrahkan kepada anak kepada guru itu sudah pokoknya ndek dihideng, ndek diberen bahasa Sundanya ya. Jadi itu sudah dipasrahkan. Tapi sekarang kesentil sedikit aja oleh guru atau di kata bahasa apa gitu, udah kan langsung dilaporkan dan viral. Kemudian setelah itu ya yang menjadi korban kan guru. Seperti tidak ada perlindungan terhadap guru. Apalagi kalau guru honorer ya. Kasihan gajinya kecil, kerjanya capek, udah gitu ya makin masalah lagi. Tapi kalau wacana ini diterapkan di Banten, setuju nggak? Kalau seharusnya sih menanyakan dulu kepada pakar gitu, apakah ini relevan terhadap keadaan di Banten. Kemudian juga harusnya eksperimen dulu, observasi, eksperimen. Nggak harus langsung kita ada model seperti ini diterapkan di Banten, tidak seperti itu. Jadi kita harus melakukan riset, kan ilmiah dulu ya yang dilakukan. Jangan sampai kayak semacam apa, kayak mereka-reka gitu. Nah, ini kan hasilnya ketika bahaya atau tidak riskan gimana? Yang apa namanya menjadi korban adalah siapa kebijakan itu kan, masyarakat ya kecil gitu. Artinya Kang Sahrul belum sepakat sebelum dilakukan pengkajian Dulu terlebih dahulu. Kalau Kang Alvin gimana? Setuju nggak kalau wacana barak militer yang diterapkan di Banten? Kalau melihat kan kemarin saja yang baru viral itu malah di Pandeglang, anak yang lulus sekolah membawa senjata tajam kompo, itu kan juga meresahkan betul kan? Betul. Nah, kemarin juga sempat ditanyakan, dasar itulah yang ditanyakan kepada wakil gubernur kalau tidak salah, Pak Dimyati itu, sehingga ya sudah bawa saja ke barak begitu. Setuju nggak diterapkan di Banten? Kalau menurut saya sih saya setuju. Saya setuju. Karena saya melihat contohnya yang sudah ada di Jawa Barat, yang dimana itu dampaknya yang sangat positif. Yang sekarang di Jawa Barat itu jumlah angka tawurannya berkurang. Terus siswa-siswanya lebih takut ya kan terhadap orang tua, sekarang lebih menaati, dan memang target Kang Deddy Mulyadi kan terhadap siswa-siswa yang nakal. Ya sudah terjadi kan di Pandeglang ini kan banyak sekali siswa yang tawuran, yang kemarin juga kan bawa-bawa celurit kan, terus yang
anak kecil zaman sekarang kan udah tahu obat-obatan, bahkan ada yang pakai narkoba. Nah itu sangat penting sekali. Nggak apa-apa kita dicap meniru atau menjiplak, selagi itu dampaknya baik buat kita. Gitu. Oke, ngomong-ngomong menjiplak nih. Ya. Nah, kita juga ketahui bersama kan di awal kepemimpinan Andra Soni gitu, Pak Gubernur Andra Soni itu menelpon Kang Deddy itu. Kang katanya menanyakan perihal mekanisme penghapusan pajak. Nah, ini di awal kepemimpinannya juga adanya koordinasi tentang program penghapusan pajak. Nah, dengan banyak yang mungkin dicontek ya dalam tanda petik ditiru begitu kebijakan-kebijakan Kang Deddy oleh Gubernur Banten gitu, oleh pemimpin daerah di Banten gitu. Menurut pandangan Kang Sahrul gimana? Apakah itu sah-sah saja atau memang pemimpin daerah di Banten ini minim konsep? Jadi kalau melihat model dari Kang Deddy diterapkan salah satunya yaitu pemutihan pajak. Kalau itu bisa direalisasikan secara optimal itu sah-sah saja gitu ya, boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi masalah tadi bagaimana hal itu tidak tepat sasaran gitu kan. Kemudian selain itu juga ada hal-hal yang lain yang tadinya seperti misalkan contoh yang dibicarakan yaitu kaitan dengan pegawai sampai lembur tengah malam gitu ya. Dampaknya. Ya dampak itu juga harus diperhatikan seperti itu. Jadi semuanya sistem atau manajemennya harus diperhatikan dulu gitu. Baru kalau sudah oke, semuanya baru bisa diterapkan. Kemudian selain itu terkait minimnya konsep, sebenarnya konsep yang di Pandeglang ini kalau saya melihat gimana ya? Kalau berbicara tentang minimum konsepnya sementara ini mungkin kalau melihat dari visi misi sudah ada, sementara melihat dari jejak Kang Deddy sih gitu. Oh gitu. Ya maksudnya ya meskipun mereka punya konsep ya toh akhirnya juga meniru. Nah kalau ke Kang Alvin nih, ketika tadi seharusnya dilakukan kajian ulang dulu sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Nah, kalau menurut pandangan Kang Alvin, ada beberapa kita bahas yang di awal aja yang pemutihan pajak itu bagaimana pandangan Kang Alvin diterapkan di Banten tanpa kata Kang Sahrul melakukan kajian terlebih dahulu sehingga menimbulkan dampak baru. Ya sebenarnya bagus juga, cuman ada plus minusnya. Plusnya kenapa? Orang di Pandeglang atau di Banten ini kan banyak juga yang telat bayar pajak. Nah, jadi ketika penerapan ini dipakai di Banten dan akhirnya orang membludak kan. Tapi itu akhirnya menimbulkan dampak apa ke kinerja samsatnya terasa berat ya kan, bebannya berat dan akhirnya ngantri. Tapi itu terbantahkan dengan adanya waktu selama 3 bulan. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya sih saya tidak terlalu mempermasalahkan. Saya setuju ketika itu diterapkan di Banten karena itu bagus programnya dan bisa memberikan manfaat juga terhadap orang-orang yang belum membayar pajak gitu. Ya sekarang dituntut karena Kang Deddy viral, akhirnya kepala daerah ikut juga menjadi konten kreator lah begitu ya, ikut juga melakukan membuat konten-konten di media sosialnya. Nah kalau Kang Alvin sendiri menilai pemimpin daerah di Banten ini itu meniru KDM apa sekedar hanya pencitraan atau sebuah gebrakan? Ya kalau konteksnya meniru bisa dibilang pencitraan juga itu. Karena dia tidak memiliki prinsip yang ada di yang dia pimpin sebagai seorang pemimpin untuk membangun daerahnya. Tidak apa-apa, misalkan Gubernur Banten meniru nih gaya atau kepemimpinan KDM. Cuman dalam kebijakan harus memiliki prinsip gitu, membuat kebijakannya seperti apa gitu, jangan meniru terus gitu, nggak apa-apa meniru 1 kali 2 kali selagi itu baik gitu kan. Cuman kedepannya kan permasalahan di Jawa Barat sama Banten kan beda-beda, Pak Agus gitu, harus memiliki prinsip dalam memimpin Banten ini gitu. Kalau sejauh ini 100 hari kerja kepemimpinan Andra Dimyati, apa yang ditilai? Sudahkah ada kinerja gebrakan atau hanya sekedar pencitraan ngikut KDM? Belum ada. Belum ada. Apa ya? Kenapa Anda bisa menjawab belum ada? Belum ada. Karena memang saya bicara secara objektif ya. Karena belum ada, cuman paling acara seremonial dan yaitu ada juga
ada satu yang pemutihan pajak. Nah, itu juga kan mungkin meniru dari KDM, itu bagus. Cuman satu itu ada ya. Cuman sisanya nggak ada gitu. Iya. Belum terlihat gitu. Menurut Kang Sahrul, apakah Gubernur Banten atau pemimpin daerah Banten ini berhasil meniru gaya KDM? Kalau dilihat dari kinerja, program sudah berjalan, ada 4 tadi ya. Salah satunya mungkin pemutihan pajak, kemudian juga peresmian rumah sakit Cilograng dan Labuan, kemudian juga pembersihan sungai yang ada di Serang. Nah, kalau kita lihat emang belum terlalu signifikan. Belum terlalu signifikan. Karena program-program itu tentunya bukan prioritas di kita. Karena kebanyakan permasalahan di kita itu tentang kemiskinan dan pengangguran. Itu yang kalau berbicara gaya KDM kan, kalau tadi Kang Alvin melihatnya ya belum sepenuhnya gitu. Nah, kalau KDM ini kan kita melihat dia itu totalitas begitu. Apakah pemimpin-pemimpin di Banten ini tidak totalitas meniru KDM gitu? Seperti turun ke sungai, membersihkan sampah, kemudian juga berinteraksi kalau berinteraksi kita sudah melihat ya dengan masyarakat itu sudah ada. Tapi kalau turun ke mana, ke tempat-tempat kotor begitu, itu kan saya belum melihat gitu. Apakah sependapat dengan Kang Sahrul? Belum totalitas sampai ke sana. Kalau ekstrim gitu ya kayak Kang Deddy emang belum terlalu baru di jalan ngebersihin yang kotor atau yang lainnya gitu, belum signifikan. Ya seharusnya untuk totalitas itu tadi gerakan-gerakannya itu benar-benar kontinu gitu. Artinya setiap hari ditinjau tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Pandeglang, terjun langsung ke lapangan, kemudian juga salah satunya di fasilitas kesehatan ya, itu jangan sampai dipersulit, kemudian juga pelayanan publik, misalnya pembuatan KTP sekarang kan banyak ya di Disdukcapil, ngantri dari subuh selesai sampai asar, bahkan besok harinya, padahal itu kan penting, apalagi kalau dikejar deadline gitu, harus melamar kerja atau yang lainnya. Nah, itu sangat rugi sekali untuk masyarakat. Artinya Kang Sahrul menilai tidak konsisten nih, tidak sampai beres begitu. Apa yang dilakukan hanya gebrakan di awal saja. Salah satunya mungkin tadi terkait dengan fasilitas kesehatan kan saat ini juga sudah dibuka tuh. 2 RSUD baru tuh di Banten, di Cilograng dan di Lebak. Tapi juga kan kita bisa menilai bahwa di sana banyak masalah ya. Ya, saya sebelum itu mungkin disiapkan jawabannya, saya ke Kang Alvin. Kang Alvin, apakah tadi meniru KDM kemudian timbul masalah nih? Apakah sudah punya keberanian gubernur kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Banten? Kalau keberanian ada. Keberanian ada. Ya memang kan dalam kampanye mereka kan ketika visi misinya kan ingin memberantas korupsi. Ya kan? Ya. Itu suatu keberanian kan. Tapi memang mungkin pemerintah daerah mempunyai caranya masing-masing. KDM seperti itu, misalkan Gubernur Banten seperti ini. Tapi kalau untuk gebrakan itu ada mengancam terhadap orang yang mau korupsi, dia akan langsung menindak. Nah, itu bagus ada. Nah, itu yang kayak kasus di Cilegon kan, kasus investor kan, yang akhirnya meminta terhadap investor di premanisme kan. Nah, akhirnya ditindak tegas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan menindaklanjuti untuk tidak ada lagi yang namanya premanisme, pungli dan juga seperti itu. Kalau tindakan terhadap RSUD Labuan yang saat ini juga belum ada titik terang gimana? Nah, kita dilema juga hal seperti itu. Itu tidak ada. Makanya ini saya melihatnya secara sudut pandang saya aja ya. Belum ada berita lagi ya, mungkin nanti lah ya. Tapi kalau untuk sekarang belum. Mungkin Pak Sahrul juga sepakat, belum ada. Belum tentu aja. Gitu. Jadi belum ada tindakan terhadap ketegasan terhadap rekrutmen di RSUD Labuan. Kak Sahrul gimana? Terkait apa nih? Ya kan tadi terkait rekrutmen RSUD Labuan gitu. Ya kalau melihat di situ ada informasi yang sangat negatif gitu ya, kaitannya dengan rekrutmen pegawai gitu. Harusnya itu di awal diberikan ketegasan, kejelasan,
sehingga jangan sampai mengecewakan warga setempat gitu yang tadinya benar-benar mengharapkan untuk bekerja gitu kan, seperti itu. Ya tentunya keputusan gubernur ditunggu gitu. Wah, saat ini belum terlihat. Ya, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya kepala daerah atau kepala pimpinan yang ada di Provinsi Banten ini tegas gitu, turun seperti KDM supaya itu clear gitu. Karena kan tidak ada lagi ya yang meng-backup, ngadu ke sini ngadu ke situ, akhirnya kan berita-berita viral di internet. Yang jelek siapa coba? Kan Pandeglang, Banten. Oh gitu. Oke, berarti ya tadi bisa saya simpulkan bahwa garis besarnya sudah meniru, cuman belum sepenuhnya, gagasan juga belum terlihat. Kalau di Pandeglang nih, kalau Pandeglang juga menurut pandangan para akademisi di depan saya, apakah di Pandeglang juga ikut serta meniru gayanya Kang Deddy Mulyadi? Saya ke Kang Alvin. Pandeglang niru KDM nggak sih? Tidak ada, bahkan gerakan juga belum ada ini. Oh, nggak niru, nggak ada gerakan. Ya, belum ada. Ini saya sudut pandang saya aja ya. Oh, iya. Karena mungkin saya memahami karena memang baru 100 hari. Tapi 100 hari itulah yang kita lihat awalnya. Karena jujur gini, Pandeglang ini ada di persimpangan sejarah. Persimpangan sejarah. Iya, mau seperti itu aja ketinggalan, stagnan, begini-begini aja atau ada perubahan ke depannya gitu. Ya bagaimana harus ditimbulkan dalam kinerja selama 100 hari ini. Tapi yang saya lihat belum ada gitu. 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang belum terlihat. Belum terlihat. Ya. Meniru KDM pun tidak. Tidak terlihat. Kang Sahrul sepakat? Kalau saya melihat di Pandeglang ini ya, baik. Sudah 100 hari kinerjanya, sementara ini banyak sudah ada controlling dari masyarakat gitu ya, dari Facebook, dari medsos yang lain tentang kinerja. Apakah itu tadi meniru KDM? Kalau secara ini baru emang betul belum terlalu terlihat ya. Paling ada tag ketika ada masalah di tag KDM gitu. KDM, curhat ke KDM. Sebenarnya kepala daerahnya siapa? Iya, maksudnya kayak gitu. KDM padahal di depan kita kan ada kepala daerah. Maksudnya kok harus nge-tag orang lain gitu, seperti itu. Jadi masyarakat banyak yang ngadu ke KDM. Iya, di mana fungsinya, perannya gitu. Harusnya itu benar-benar dilakukan gitu kan di sini. Jadi sementara ini belum terlihat signifikan. Banyak masyarakat Pandeglang yang mengadu ke KDM. Apakah rasa kepercayaannya terhadap pemimpin kita sudah tidak ada atau seperti apa? Ya mungkin kalau dilihat dari situ kinerjanya mungkin harusnya ketika ada permasalahan di Pandeglang, misalkan tentang ada masyarakat yang di daerah Kulon gitu ya, daerah Cibaliung atau apa itu ya, yang hamil sampai ditanduk, itu seharusnya turun gitu langsung ke sana. Bagaimana memfasilitasi gitu kan tentang permasalahan tersebut, atau ini dilihatnya apa akses jalannya atau biayanya atau apanya harus segera turun langsung. Itu Deddy Mulyadi kan seperti itu ya. Kalau ini kan kita belum dipiralkan sama beliaunya gitu di medsosnya ya. Ini saya sudah melakukan hal ini nih. Jadi sudah ada klarifikasi gitu ketika ada masalah-hal seperti itu, atau hal-hal yang lainnya tentang penerangan jalan. Misalkan di Kabupaten Pandeglang ini kan banyak lampu-lampu yang gelap gitu ya. Kalau pemasangan lampunya oke lah, tapi perawatannya agak terlihat seperti itu. Kan banyak tuh masyarakat yang tabrakan di malam sampai sampai nyawa masyarakat hilang, seperti itu kan prihatin. Banyak sih yang lainnya mungkin yang harus dilakukan untuk sementara ini, mungkin masih seremonial sementara ini. Adapun kegiatan yang di lapangan itu lebih ke ngobrol gitu, seperti dialog gitu. Ya artinya di mata Kang Sahrul niru KDM enggak gitu, gebrakan juga belum terlihat ya. Kalau melihat 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, apa yang sudah dilakukan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak Gus, belum ada. Cuman hanya sebatas seremonial, itu kan hal-hal biasa. Tapi ya memang sebenarnya ada gitu, tanda-tandanya ada. Ketika yang dia
lontarkan ketika ingin menjadi pemimpin daerah, ingin seperti itu gitu. Ketika sudah menjadi, jangan pesimis, jangan ngeluh kekurangan anggaran lah, inilah itulah, jangan. Kita harus ya memang di situ stakeholder juga harus bersama-sama membangun daerah. Cuman kan yang memiliki keputusan dan kebijakannya ini di kepala daerahnya ini. Bagaimana caranya harus memiliki solusi agar Pandeglang ini terlepas dari masalah-masalah yang ada, yang tadi itu infrastruktur, kemiskinan, ya kan, terus lapangan pekerjaan, terus investasinya nggak ada di Pandeglang itu. Ya, terkait di Pandeglang, saya ulas sedikit visi misi dari beliau. Yang pertama, meningkatkan akses infrastruktur. Di 100 hari kerja sudah terlihat? Nggak ada. Nggak ada. Saya langsung aja ya. Mohon maaf ini ya. Ini saya melihat ini. Yang ada malah masyarakat membangun secara swadaya. Gitu ya. Artinya belum kelihatan selama 100 hari ini. Tapi ya kita tunggu aja dulu. Tunggu aja dulu. Tapi memang kalau bicara 100 hari kan kita konteksnya bicara 100 hari belum ada. Gitu. Yang ada kan ketika kita mintai tanggapannya ya berkutat lagi di masalah anggaran. Betul. Begitu. Apakah anggaran dengan minim anggaran fiskal kemudian PAD yang tidak cukup itu bisa dijadikan alasan ketika mereka punya misi meningkatkan akses infrastruktur tapi di 100 hari belum terlihat kerjanya? Untuk anggaran bisa sih opsinya untuk alasan, tetapi seharusnya sebagai pemimpin daerah itu bisa berpikir karena bisa dikomunikasikan gitu bagaimana caranya hal-hal yang sederhana aja direalisasikan sesuai dengan budget yang ada dan kemudian dikurangi pengeluaran anggaran yang di luar untuk efisiensi gitu, maksudnya untuk efisiensi anggaran hal-hal yang penting misalnya perjalanan dinas dikurangi, kemudian hal-hal yang lain juga dikurangi untuk efisiensi pendapatan gitu. Jadi pokoknya efisiensi lah untuk anggaran-anggaran yang tidak perlu. Kemudian selain itu juga dikuatkan kaitannya dengan penguatan PAD gitu. Misalkan kita kan mengandalkan dari pariwisata, bagaimana retribusi itu bisa benar-benar dikontrol semua supaya masuk ke daerah. Selain itu juga pajak tadi dikontrol juga dengan baik. Kemudian juga lakukan kerjasama dengan mitra-mitra di luar, perusahaan yang benar-benar kesini gitu ke daerah Pandeglang. Karena kan kita ada daerah khusus ya yang di Tanjung Lesung itu mungkin potensial seperti itu. Artinya upaya-upaya tadi di 100 hari kerja menurut pandangan Kak Sahrul tidak dilakukan oleh pemimpin Pandeglang? Dilakukan sebagai wacana gitu ya. Sebagai wacana. Ya, wacana sudah dilakukan, tapi dengan alasan anggaran. Batasan anggaran. Anggaran sebenarnya tidak harus beralasan seperti itu. Lakukan disebutnya komunikasi gitu dengan berbagai lintas elemen baik masyarakat ataupun juga misalkan tokoh-tokoh yang sukses yang orang Pandeglang yang di luar tarik ke sini ngobrol bareng bagaimana ini supaya Pandeglang ini bisa bermitra kemana gitu, bisa investor bisa tertarik ke kita gitu. Artinya upaya komunikasi itu belum dilakukan menurut Pak Sahrul? Belum terlihat sih kalau menurut saya. Gitu. Karena kan banyak orang sukses yang di luar menurut saya bisa ditarik tuh pendapat-pendapatannya atau riset-risetnya seperti itu. Kemudian yang kedua juga dalam visi misi Dewi Ing itu ada daya saing ekonomi dan kemudahan investasi. Kang Alvin melihat itu sejauh mana sudah dilakukan kemudahan investasi? Sekarang kan ada yang baru tuh Migacuan. Iya, bagus satu itu kelihatan ya Migacuan. Ya terus. Tapi beda itu. Gimana? Apa sudah di dalam kemudahan berinvestasi, kemudian daya saing ekonomi di Pandeglang di 100 hari kerja ini sudah kelihatan atau memang 100 hari kerja ini terhadap visi yang kedua ini belum cukup? Belum cukup. Karena seperti yang kita lihat di Pandeglang ini ketika ada orang yang mau investasi terhalang gitu. Oleh beberapa oknum gitu. Karena adanya pungli tersebut gitu ya kan. Tapi mudah-mudahan sekarang ke depannya ya saya berharap tidak ada lagi hal yang seperti itu karena itu juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan PAD di Pandeglang gitu ya kan. Oke, selanjutnya ada yang ketiga ini di visi misi Dewi Ing ini ada yang pertama menurunkan kemiskinan ekstrim,
pemberdayaan ekonomi kreatif serta kemitraan UMKM. Ini lebih kepada para pelaku UMKM di dalam ekonomi. Nah, Kak Sahrul melihat di 100 hari kerja Dewi Iing ini sudah banyak atau ada yang dilakukan? Kalau kita melihat kinerja-kinerja yang dilakukan, kayaknya lebih ke identifikasi gitu. Identifikasi, Iya, belum kepada aksi. Ya, ke pemetaan atau analisis SWOT gitu terkait tadi ya bagaimana caranya anggaran yang ada yang terbatas ini bisa memenuhi, dan masih berpikir kayaknya untuk mendapatkan anggaran lebih ya. Karena dari alasan-alasan salah satu pimpinan kita itu bagaimana caranya Pandeglang ini supaya ada PAD tinggi, terus mikir-mikir gitu ya. Kalau dilihat dari ininya kan pembicaraan di Textile dan lain-lainnya gitu kan. Jadi masih berpikir apakah pas anggaran yang diserap ke kegiatan sektor apa gitu. Jadi masih di situ gitu. Oke, kemudian yang terakhir ini di dalam visi misi Dewi Iing ini ada tata kelola pemerintahan yang profesional dan efektif. Kang Alvin melihat apakah ini sudah dilakukan? Kan kita mendengar tuh 100 hari kerja Dewi Iing, wakil Bupati Pandeglang ngantor di tiap OPD gitu. Apakah ini bagian dari upaya pemerintah yang profesional atau efektif? Mengenai tata kelola, memang saya lihat hanya kunjungan-kunjungan semata untuk memperhatikan tata kelola yang ada di pemerintahan ini. Cuman dalam segi pelaksanaannya belum terlihat. Maksudnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan itu bagaimana dalam suatu instansi pemerintahan itu memberikan pelayanan atau pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, contohnya seperti yang kita lihat, mau bikin KTP saja ada yang mengantri sampai dari pagi sampai malam, bahkan sampai subuh. Itu menarik sekali Pak Agus, sampai subuh loh, Pak Agus yang bilang ya. Menarik loh. Sampai subuh itu sangat disayangkan gitu. Harusnya di mana tata kelola ini harus dibenahi gitu agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kak Sahrul sepakat, tata kelola pemerintah yang profesional dan efektif belum dijalankan seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Alvin. Iya betul. Jadi harusnya lebih tadi itu analisis SWOT-nya dikuatkan, bagaimana caranya hal-hal tersebut supaya benar-benar relevan sehingga kebijakan-kebijakan yang diberikan itu bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Mungkin terakhir nih sebelum saya closing statement, apa kira-kira yang bisa dilakukan setelah 100 hari kerja? Nampaknya saya merangkum bahwa dari pandangan para akademisi ini, gubernur, bupati itu minim aksi, meskipun tadi di gubernur sedikit banyaknya meniru KDM. Tapi nampaknya di bupati dan wakil bupati ya meniru KDM tidak, gebragan di mata para akademisi juga belum ada. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan setelah 100 hari kerja ini sehingga ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah daerah? Dari Kang Alvin untuk Pandeglang. Apa yang harus dilakukan ya tentunya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Pandeglang. Pertama, infrastruktur yang harus benar-benar dibenahi. Terus yang kedua, setelah infrastruktur itu di mana tata kelolanya kurang baik. Terus penganggurannya banyak yang harus dibenahi itu kan. Yang dimana pemerintah harus bisa mengait investasi agar terjadinya di Pandeglang ini lapangan pekerjaan buat orang yang nganggur. Terus pemanfaatan sumber daya alamnya yang harus dimanfaatkan. Terus kita Pandeglang ini kan terkenal bisa dibilang dengan kaya agraria juga bagus gitu. Terus tingkat pariwisatanya harus retribusinya harus jelas. Yang dimana gini, pemimpin Pandeglang ini harus benar-benar menonjolkan legitimasi terhadap masyarakat yang ada di Pandeglang ini. Dengan apa kebijakan dan tindakan yang dia buat selama memimpin Pandeglang ini. Meskipun 100 hari belum terlihat, nah kita doakan ke depannya benar-benar supaya Pandeglang ini terlihat gitu dan ada perubahan lah. Jangan ketertinggalan saja, stagnan di situ-situ aja. Mungkin itu harapan saya. Kalau dari Kang Sahrul sebagai akademisi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang setelah 100 hari kerja ini agar tadi tidak tertinggal gitu? Pertama mungkin kaitannya dengan 100 hari kinerja kepala daerah,
harus adanya peningkatan kinerja. Pertama, kinerja dari stakeholder di bawahnya gitu ya, seperti dinas-dinas yang lainnya. Kemudian yang kedua, efisiensi anggaran yang tidak perlu dilakukan, itu harus dilakukan kemudian selain itu juga peningkatan PAD, pendapatan daerah. Bagaimana caranya supaya PAD itu bisa lebih terukur, terarah, kemudian benar-benar pendapatan dari lain itu jangan sampai bocor gitu, seperti itu, keluar gitu. Karena kan kita potensial daerah yang kelautannya, agrarianya, kemudian selain itu juga disebut dengan kota 1000 santri ya, 1.000 ulama ya, atau sebaliknya kan, seperti itu. Jadi kereligiusan itu harus ditanamkan. Selain itu juga di kita itu juga dari SDM-nya yang harus ditingkatkan gitu ya. Salah satunya kan kalau SDM-nya mahir, bisa mengelola daerah-daerahnya masing-masing, UMKM ditingkatkan, dan juga itu harus diperhatikan UMKM yang ada di Pandeglang. Itu kan sebagai mendorong pendapatan daerah juga kan, seperti itu. Kemudian juga fasilitas lain seperti contoh di kita misalkan berikan akses yang serba digitalisasi tentang pariwisata, ada travel disediakan gitu di kita, travel yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian selain itu juga misalkan di Tanjung Lesung tuh, itu kan minim tentang bahasa Inggris ya. Maka di situ disediakan privat bahasa Inggris untuk orang-orang yang ada di daerah laut, sehingga turis asing datang ke sini gitu. Itu kan sebagai aset juga. Pokoknya banyak sekali sebenarnya kalau ya, banyak sekali. Salah satunya itu. Dan juga tidak terlepas dari melibatkan berbagai elemen. Salah satunya para pakar, para akademisi, civil society, kemudian juga fungsi sebelah teman kita di legislasi gitu ya, itu juga harus benar-benar pengawasannya benar-benar masif gitu terhadap daerah. Dan juga fungsi daerah terhadap controlling di bawahnya, mulai dari camat yang jangan sampai ada yang nakal, kepala desa yang, apalagi sekarang kan ada anggaran koperasi merah putih kan. Nah itu juga menimbulkan dinamika yang sangat luar biasa nanti ke depan. Jangan sampai itu juga menimbulkan, bukannya mengangkat Pandeglang lebih baik, bahkan lebih turun kan, seperti itu. Jadi saya optimis sih untuk kepala daerah, untuk bupati sekarang dan wakilnya bisa untuk melakukan kinerjanya. Yang terpenting masukan-masukan atau partisipasi dari masyarakat itu benar-benar direalisasikan. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Kang Sahrul, kemudian Kang Alvin, luar biasa masukannya untuk pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Pandeglang. Tapi tadi ya, meskipun ada sebagian meniru dari KDM, kemudian juga belum optimal, serta 100 hari kerja yang belum terlihat kinerjanya begitu. Tapi mudah-mudahan kita doakan di kepemimpinan yang baru ini, Banten, Pandeglang semoga lebih baik ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Kang Alvin, Kang Sahrul. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi ruang diskusi ya begitu ya. Ya semata-mata kegiatan ini juga sebagai bentuk rasa sayang kita kepada daerah kita, betul ya. Itu saja pemirsa, saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Alvin. Siap. Luar biasa Kang Sahrul.